Hola movie gengs, apa kabar istri tetangga? Masih lebih cantik? Tentu saja milik orang. Kali ini perjalanan film merangkum film bergenre horor berjudul Mom and Dad, mengisahkan kehidupan bahagia sebuah keluarga yang akhirnya berubah drastis karena sebuah senjata biologi yang merusak insting manusia dewasa. Diceritakan di sini bagaimana kakak dan adik bisa selamat dari kebrutalan kedua orang tua mereka sendiri. Langsung simak aja yuk, cus! Di awal film, ditunjukkan siaran noise di televisi. Lalu terlihat seorang ibu sedang memutar musik di dalam mobil, sedangkan anaknya yang masih balita duduk di karsit di bangku belakang. Ibu itu keluar meninggalkannya di dalam mobil yang sengaja ia parkir di tengah-tengah rel kereta. Lalu terlihat kereta melaju ke arah mobil itu. Scene pun berganti esok paginya. Gadis remaja yang bernama Carly sedang menelpon pacarnya Damon sebelum dihentikan oleh adiknya yang bernama Josh yang datang mengolok-oloknya. Carly tinggal bersama ayahnya Brent dan ibunya bernama Kendall. Keluarganya terlihat keluarga yang mapan, bahkan dia mempunyai ART bernama Sunyi dan anaknya yang bernama Lisa. Mereka sedang menyantap sarapan bersama saat berita pembunuhan anak di rel itu disiarkan. Carly menyela meminta izin Brent dan Kendall untuk membawa pulang Damon nanti malam, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya karena kakek dan nenek mereka juga akan datang ke rumah. Dan Carly juga tidak diizinkan berpacaran karena dia masih 17 tahun. Beberapa saat kemudian, Kendall mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah. Sepanjang perjalanan, Carly yang masih kesal hanya sibuk dengan handphonenya. Ibunya berkata jika Carly tidak menghargai keberadaannya. Di sini nampak bahwa hubungan Carly dan Kendall tidaklah begitu baik. Kendall juga mengatakan bahwa dirinya akan menemani adiknya yang melahirkan di rumah sakit. Walaupun begitu, Carly masih saja cuek dengan ibunya. Di tempat lain, Josh masih di rumah bermain dengan Brent. Di sini terlihat bahwa Josh adalah anak yang keras kepala juga hyperaktif. Namun Brent selalu sabar menghadapi kenakalan Josh. Lalu Brent berangkat bekerja. Scene berganti di ruang kelas Carly di mana teman perempuannya yang bernama Riley sedang membuat gaduh. Sedangkan di rumah, Josh sedang kesana kemari bermain pesawat. Sementara itu, Sunyi sedang memukul-mukul daging yang akan ia masak bersama Lisa. Namun terlihat di scenes itu, Sunyi hanya diam memegang palu seraya menatap Lisa. Saat itu Josh sedang di depan pintu dekat dapur. Josh terkejut mendengar teriakan Lisa dan melihat Sunyi sedang memukuli Lisa. Scenes berganti pada Kendall dan ibunya Riley sedang berbincang-bincang tentang anak mereka. Ibu Riley menceritakan jika Carly sering mengambil uang Kendall tanpa sepengetahuannya. Kendall pun merasa sangat malu. Dia menjawab jika bagaimanapun Carly adalah anaknya. Sementara itu di kelas Carly sedang memperhatikan pelajaran. Telepon di kelas itu berbunyi. Rupanya itu adalah orang tua salah satu murid yang meminta izin guru untuk memulangkannya. Namun selanjutnya telepon berdering lagi dari orang tua murid lain dengan maksud yang sama untuk memulangkan anak mereka. Di luar mobil polisi sudah tiba di depan sekolahan. Entah dengan maksud apa mereka ke sana. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi saat itu. Di kampus, Damon yang sedang menjalani tes ujian juga terheran-heran melihat para orang tua yang sedang menunggu anak-anak mereka di luar kelas, walaupun ujian masih berlangsung 1 jam lagi. Carly dan Riley keluar dari dalam kelas. Di lorong dia sudah menyaksikan murid-murid terburu-buru pulang meninggalkan gedung sekolah. Suasana di luar sekolah sudah berjejal kerumunan para orang tua yang menjemput. Terlihat seorang ibu memanjat pagar untuk masuk namun diamankan oleh polisi. Situasi di halaman pun menjadi gaduh dan tidak terkendali. Para orang tua itu terlihat sangat panik memanggil nama-nama anak mereka. Untuk mengatasi kekacauan, polisi pun akhirnya berjaga di belakang pagar untuk menenangkan massa. Saat itu ada ibu yang melihat anaknya di depan kerumunan dan anak itu pun akhirnya memanjat pagar. Guru dan polisi mencoba untuk menahannya, tetapi bocah itu berhasil meloloskan diri.
Akhirnya anak itu pun ditusuk ibunya dengan kunci mobil dengan sadis. Keadaan menjadi sangat kacau tatkala para orang tua berhasil masuk mendobrak pagar. Anak-anak berlarian menghindar. Mereka tidak dikejar zombie melainkan orang tua mereka sendiri. Seorang anak yang tertangkap seketika itu juga dibunuh. Polisi berusaha mengamankan semampu mereka. Sementara itu Charlie dan Riley terus berlari dan bersembunyi. Untungnya saat itu orang tua mereka tidak datang menjemput. Damon yang sudah selesai ujian, dia pun bergegas pulang. Dia berjalan melewati para orang-orang tua di depan gedung kampus. Dia bersepeda ke rumahnya. Ketika masuk, ayahnya sedang terduduk di kursi menonton televisi. Damon yang melihat rumahnya sudah porak-poranda, dia merapikannya dan membuang sampah. Ketika kembali masuk, dia sudah tidak melihat ayahnya lagi di kursi dan siaran TV sudah berubah menjadi noise. Ayahnya tiba-tiba datang dan menamparnya tanpa alasan yang jelas. Ayahnya mengambil botol kaca di sampingnya. Damon hanya terdiam kebingungan dengan tingkah laku ayahnya itu. Lalu ayahnya menyerang sampai dia terluka. Damon yang merasa tidak beres akhirnya menghindari serangan-serangan ayahnya. Saat mengejar Damon, ayahnya terjatuh dan dia menusukkan pecahan botol itu ke lehernya sendiri. Damon berusaha menolongnya, tetapi ayahnya menolak. Di scene lain, Kendall memasuki mobilnya dan menangis. Dia mengingat kelakuan Carly yang selalu membuatnya nampak buruk. Tak lama kemudian adiknya menelpon dari rumah sakit mengatakan bahwa dia akan segera melahirkan. Riley dan Carly selamat sampai di rumah Riley. Ketika Carly menunggu Riley membawakan obat terlarang, Carly melihat berita di televisi mengenai fenomena wabah yang terjadi. Fenomena di mana para orang tua membunuh anak mereka sendiri. Dan mereka belum tahu apa penyebabnya. Di lantai bawah, Riley menemukan ibunya sedang di kamar dalam kondisi yang berserakan. Ibunya sedang memegang foto keluarga dan melihat Riley masuk. Carly yang tak sabar menunggu Riley pun akhirnya mencari ke lantai bawah. Carly sangat terkejut menyaksikan ibunya Riley sedang membunuh sahabatnya itu. Di rumah sakit, Kendall mendengar berita bahwa wabah itu kemungkinan adalah senjata biologi atau neurotoksin yang menyerang otak manusia. Neurotoksin ini membuat insting orang tua yang selalu mencintai dan melindungi anaknya menjadi terbalik sehingga hanya kebencian dan ingin membunuh anak mereka sendiri. Lalu Kendall menemani adiknya yang segera melahirkan. Setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan, akhirnya bayi itu lahir. Adiknya pun segera memeluk bayi itu dengan kasih sayang. Nampak monitor di sana berubah menjadi noise. Ibu itu yang terlihat sangat bahagia memeluk anaknya tiba-tiba terdiam dan mendekap bayinya itu dengan sangat erat, sampai bayi itu tidak dapat bernafas. Melihat itu, Kendall dan dokter mencoba menyelamatkan bayi itu. Ibu itu mengambil gunting dan berusaha menusukkannya ke bayinya. Akhirnya, Kendall berhasil merebut bayi itu. Scene berpindah pada Carly yang melarikan diri dari rumah Riley. Di kejauhan, dia melihat seorang ayah yang telah berhasil membunuh anaknya dengan tongkat baseball. Carly sangat takut melihat bapak itu. Untungnya Damon sudah di belakangnya. Lalu akhirnya mereka berencana untuk menyelamatkan Josh di rumah. Scene berganti lagi pada Brent. Dia masih di kantornya kelelahan dan tertidur. Dia mendapatkan telepon dari Kendall tapi tidak menghiraukannya. Saat itu TV di kantornya nampak berubah menjadi noise. Dan tiba-tiba Brent berteriak. Di rumah sakit, sembari menggendong bayi, Kendall masih berusaha untuk menelpon suaminya Brent, tetapi tidak ada jawaban. Perawat akhirnya mendatanginya untuk membawa bayi itu. Karena alasan keamanan, rumah sakit tidak memberi izin bayi itu bersama keluarganya. Yang menakutkan di rumah sakit itu adalah para orang tua di depan ruang bayi sedang mengamati bayi-bayi mereka dari balik jendela. Nampak raut wajah mereka tidaklah bahagia. Mereka ingin membunuh bayi-bayi itu, anak kandung mereka sendiri. Setelah itu, Kendall menelpon ART-nya Sunyi. Sunyi mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Kendall mengkhawatirkan Brent pulang ke rumah lebih dulu.
Dengan segera ia pulang ke rumah secepatnya. Damon dan Carly yang sudah berada di depan rumah Carly, dia melihat Sunyi sedang sibuk mengepel lantai. Sunyi terheran mengapa Carly pulang ke rumah lebih awal. Lalu dia berkata akan membuatkan makan siang untuknya. Setelah menanyakan keberadaan Josh, Carly kaget melihat perasampel penuh dengan darah, lalu menyuruh Sunyi keluar dari rumah itu. Carly bergegas menuju kamar Josh. Dengan ketakutan di bawah ranjang, Josh bercerita dia melihat Sunyi membunuh Lisa. Carly lalu meminta Josh untuk pergi dari rumah bersamanya sebelum kedua orang tua mereka pulang. Damon sedang menunggu di lantai bawah tertangkap mata oleh Bran yang rupanya baru saja sampai. Bran meneriaki Damon dan Carly mendengarnya. Ketika Damon beradu argumen dengan Bran di dapur, Josh dengan polosnya menunjukkan diri di depan ayahnya itu diikuti Carly. Dengan tiba-tiba, Bran hendak menyerang mereka berdua namun Damon menahannya. Tapi Damon akhirnya dihantam sampai pingsan. Carly dan Josh hanya bisa berlari dari kejaran sang ayah. Untungnya ayahnya tersandung mainannya Josh dan terjatuh ke lantai. Carly dan Josh akhirnya mengunci diri di ruang bawah tanah. Sementara itu, ibunya masih dalam perjalanannya ke rumah. Yang dilihatnya sepanjang perjalanan adalah horor yang sangat menyeramkan. Sampai di rumah, dia menemukan suaminya pingsan di lantai. Di sini terlihat bahwa Kendall seperti orang yang linglung dan pandangannya kosong. Lalu akhirnya mereka bekerja sama untuk membunuh anak mereka. Lalu Kendall dari balik pintu membujuk Josh dan Carly untuk keluar dari ruangan itu. Pada saat itu, Carly dengan tulus meminta maaf telah mencuri uang Kendall. Kendall mengatakan semuanya baik-baik saja dan Kendall hanya menginginkan mereka berdua keluar dari ruangan itu. Tapi Carly menolak dan meminta ibunya untuk keluar dari rumah itu. Bran menjadi geram mendengar itu dan mengata-ngatai Carly dengan kata-kata yang kasar. Kendall akhirnya mengambil pisau dan bor di dapur. Bran pergi ke kamarnya untuk mengambil senjata api tetapi ternyata sudah tidak ada di sana. Pada saat yang sama, Kendall berteriak karena lengannya tertembak. Bran pun kebingungan mengapa senjata itu bisa ada pada Josh. Lalu dia mengingat bahwa sandi loker senjata adalah tanggal kelahiran Josh. Kita bisa melihat bahwa sifat Josh yang bandel dalam film ini membantunya dan Carly. Ketika Kendall sedang merawat lukanya, anak-anak hanya bisa menunggu mereka. Orang tua itu merencanakan sesuatu yang lebih efektif. Mereka hendak membuat anak-anak mereka tidak bisa bernafas dengan menyalurkan gas ke dalam ruangan mereka. Ketika Kendall sedang mengulurkan selang, dia mencium bau yang sangat busuk dari tong sampah. Kendall pun mendekati untuk melihat di dalamnya. Ternyata itu adalah mayat Lisa. Dengan polosnya, Kendall melanjutkan rencananya. Dia memasukkan selang gas dari ventilasi ruang bawah tanah dan Bran memutar keran gas. Kendall juga sudah mengganjal pintu dari luar agar anak-anak mereka tidak bisa keluar. Setiap lubang juga dia tutupi dengan selotip agar gas tidak bocor. Carly sangat penasaran dengan apa yang orang tua mereka kerjakan. Lalu dia memeriksa dan memasukkan jarinya, dan tiba-tiba pisau Kendall hampir saja mengenai tangannya. Setelah itu mereka duduk di pintu menunggu suara dari anak-anaknya. Sudah jelas mereka ingin kedua anaknya mati perlahan-lahan. Beberapa saat kemudian hari sudah malam. Josh sudah tidak bisa bertahan lagi, terlihat pucat dan kesulitan bernafas. Begitu juga dengan Carly. Saat itu dia melihat ventilasi yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri dari sana. Sebelum pergi, Carly membuat perangkap dengan korek api yang dia temukan di sana. Dia membuat korek tergesek di bawah pintu agar menyala dan meledakkan ruangan itu. Setelah selesai, mereka masuk ke dalam ventilasi dan terbatuk-batuk sangat keras, sehingga orang tuanya bisa mendengarnya. Bran segera mencoba membuka pintu itu dengan las. Sementara ibunya membawa palu dan pisau. Carly dan Josh sudah berada di loteng kala itu. Saat knob pintu sudah rusak, Bran mencoba membukanya. Korek api menyala dan semburan api akhirnya meledak mengenai Bran. Beberapa saat kemudian, ibunya yang pingsan akhirnya terbangun bergegas mencari kedua anaknya. Carly yang turun dari loteng membuat suara yang akhirnya didengar oleh Kendall. Dari lantai atas, dia melihat ibunya masih selamat mengejarnya seperti seorang kriminal di rumah itu. Carly hanya bisa mengunci pintu di kamarnya.
Sayangnya Kendall bisa mendobrak pintu itu, dan Carly pun melawan menggigit luka di lengan Kendall. Damon yang sudah sadar dari pingsannya pun membantu Carly. Setelah beberapa saat bertarung, ibunya dimasukkan ke lemari baju. Kemudian ibunya tiba-tiba terdiam, tidak terdengar melawan lagi. Damon dan Carly berpikir jika Kendall sudah kehabisan nafas dan menyerah. Tetapi ternyata Kendall muncul membuka pintu dan menyerang menggunakan gantungan baju yang rusak. Dia menusuk dan mengenai pipi Damon. Carly dan Josh berlari turun ke bawah melihat ayahnya yang sudah tersadar dari pingsannya. Mereka dikejar orang tuanya sampai pada akhirnya mereka terpojok. Beruntungnya bel rumah berbunyi. Mereka ingat bahwa malam ini nenek kakek mereka datang ke rumah. Ketika Brent membuka pintu, ibunya langsung menyemprotkan pepper spray ke wajahnya, dan ayahnya menusuknya dengan pisau. Dengan kondisi terluka, Ben masih mengejar Josh. Karena panik, Josh berlari ke arah kakeknya dan masuk ke dalam mobil kesayangan ayahnya. Sementara itu, kakeknya masih berusaha membunuh Brent. Pada scenes lain, Kendall sedang menahan nenek agar tidak membunuh Brent. Lalu Carly dikejar ibunya lagi sampai di luar rumah. Ketika dia hendak membunuhnya, nenek menghentikannya dari belakang. Dan tepat pada saat itu, Brent bergegas menyelamatkan Kendall dengan menabrak ibunya sendiri. Kakek yang berada di mobil akhirnya terlempar keluar kaca mobil, dan ibunya pun tewas, sementara Brent pingsan. Carly yang akhirnya berdiri hendak dihajar oleh ibunya lagi. Untungnya Damon datang memukul Kendall sampai pingsan. Mereka pun akhirnya diikat di dalam basement. Mereka meminta agar dilepaskan, tetapi Carly menolak karena kedua orang tua itu bukanlah lagi seperti orang tua mereka. Kendall dan Brent memberontak, sedangkan anak-anak menyaksikan tingkah mereka dengan sangat sedih. Anak-anak menyesal tidak menghormati orang tua mereka dulu. Akhirnya Kendall mengatakan bahwa dia dan Brent mencintai anak-anak lebih dari apapun di dunia ini. Meskipun begitu, terkadang juga mereka berpikir ingin membunuh kedua anaknya itu. Cerita pun berakhir. Ending yang sungguh epik ngambangnya, gengs. BTW, sebenarnya yang ingin disampaikan di film ini adalah apa yang ada di pikiran orang tua yang tak diketahui orang lain. Bagaimana kesulitan dan beratnya menjalani kehidupan dengan anak-anak. Sebagai orang tua yang normal, pastilah sangat mencintai buah hatinya. Namun ketika datang saat-saat yang sulit akan tanggung jawab setiap hari, terkadang terbesit di benak mereka keadaan bebas di mana tanpa kehadiran anak-anak. Ya, mungkin hanya yang sudah menjadi orang tua yang bisa memahami ini, gengs. Maka dari itu, sayangilah kedua orang tua kalian dan berbaik hatilah kalian sama nenek kakek. Kelak jika wabah ini menyerang, kalian masih bisa berlindung di rumah nenek kakek kalian, gengs. Terima kasih sudah bergabung di perjalanan film. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan semoga kalian terhibur ya. Nantikan kisah-kisah perjalanan film selanjutnya yang tak kalah seru. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.